Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu arsitektur komputer IaaS. Nah, komputer IaaS adalah model untuk kelas komputasi yang dirancang oleh Van Neumann. Komputer IaaS ini sering disebut dengan Institute for Advanced Study di kota Princeton pada tahun 1946 dan sampai dengan 1951. Nah, apa sih alat penyimpanan yang terdapat dalam struktur komputer IaaS ini? Nah, struktur komputer IaaS ini menggunakan penyimpanan tabung katoda atau yang disebut dengan tabung Williams. Nah, bagaimana sih gambar tabung Williams itu? Nah, seperti ini. Nah, tabung Williams ini tuh bisa menyimpan sekitar 1024 byte. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam arsitektur IaaS. Nah, ada 4 komponen yang dapat dalam arsitektur IaaS, yaitu ada memori utama, ada ALU, CU, dan input-output. Yang pertama adalah memori. Nah, memori ini berfungsi sebagai alat penyimpanan data atau instruksi yang akses datanya itu digunakan oleh CPU dan perangkat keluaran atau masukan lainnya. Yang kedua adalah ALU atau yang disebut dengan Arithmetic Logic Unit. Nah, ALU ini berfungsi sebagai pemrosesan data yang berbentuk angka atau logika seperti matematika dan statistika untuk mengolah suatu bilangan biner. Nah, yang ketiga adalah CU atau yang disebut dengan control unit. Nah, control unit ini berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan sebuah sistem input dan output dan mengambil instruksi-instruksi yang terdapat pada memori utama. Yang keempat adalah I/O atau input dan output. Nah, I/O ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka untuk mengakses berkas tanpa memperhatikan detail atau karakteristik dan waktu penyimpanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang memori IaaS. Apa kalian tahu apa sih itu memori IaaS? Pastinya kan baru dengar kan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, memori IaaS terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan atau yang disebut dengan word. Nah, word ini tuh terdiri dari 40 bit. Nah, data maupun instruksi disimpan dalam memori ini sehingga data atau instruksi harus dikodekan dulu dengan bilangan biner. Setiap bilangan terdiri atas sebuah bit tanda dan 8 bit nilai. Nah, sebuah word memiliki 20 bit instruksi dengan masing-masing 8 bit kode operasi atau yang disebut dengan opcode dan 12 bit alamat yang menandai salah satu word di dalam memori bilangan dari 0 sampai 999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang terdapat pada struktur IaaS. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada Memory Buffer Register atau MBR. Memori ini berisi sebuah word yang disimpan di dalam sebuah memori atau digunakan untuk menerima word dari sebuah memori. Kemudian yang kedua yaitu ada Memory Address Register atau MAR. Memori ini digunakan untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR dan dibaca oleh MBR. Yang ketiga yaitu ada Instruction Register atau IR. Memori ini berisi instruksi 8 bit yang pada nantinya akan dieksekusi. Kemudian yang keempat yaitu ada Instruction Buffer atau Register IBR. Digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam sebuah memori. Kemudian, poin yang kelima yaitu ada program counter atau PC. PC ini berisi sebuah alamat pasangan instruksi berikutnya yang nantinya akan diambil oleh prosesor.
Kemudian, poin yang keenam yaitu ada akumulator AC dan multiplier quantition atau MQ. Digunakan untuk penyimpanan sementara operand dan hasil ALU. Misalkan, hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti atau most significant bit disimpan di dalam AC, dan 40 bit lainnya atau least significant bit disimpan di dalam MQ. IAS ini beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Selanjutnya, dalam materi struktur IAS ini, komputer IAS memiliki 21 instruksi yang sudah dikelompokkan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu ada data transfer. Data transfer digunakan untuk memindahkan data di antara memori dengan register-register ALU atau antara register ALU itu sendiri. Selanjutnya adalah yang kedua, ada unconditional branch. Unconditional branch ini berisi sebuah perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu ada conditional branch. Conditional branch ini berisi sebuah perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat-syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan itu tersebut. Yang keempat yaitu ada arithmetic. Arithmetic berisi sebuah kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Dan poin yang terakhir atau kelima yaitu ada address modify. Address modify ini berisi sebuah instruksi-instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada sebuah program. Dalam pengeksekusian program, prosesor akan membaca instruksi dari memori dan memprosesnya sampai disimpan kembali ke dalam memori. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan instruction cycle. Instruction cycle sendiri terbagi menjadi dua proses lagi. Ada proses fetch yang merupakan proses membaca instruksi dari memori satu persatu. Kemudian ada proses execute yang merupakan kegiatan prosesor untuk memproses instruksi yang tadi telah dibaca pada proses fetch. Nah, instruction cycle ini dilakukan setiap satu instruksi. Jadi kesimpulannya, jika dalam sebuah program terdapat 100 instruksi, berarti prosesor akan melakukan 100 kali instruksi. Dalam mengolah instruksi, terdapat 3 bus utama yang menghubungkan antara prosesor, memori, dan juga input-output. Ketiga bus utama tersebut antara lain adalah bus alamat, bus interkoneksi, dan juga bus kontrol. Untuk bus alamat digunakan untuk memberikan atau mengirimkan alamat yang dapat diakses oleh prosesor, baik itu alamat yang berada pada input-output maupun alamat yang berada pada memori. Lalu untuk bus interkoneksi merupakan jalur pertransferan antara prosesor, memori, dan juga input-output. Sedangkan untuk bus kontrol itu digunakan oleh prosesor untuk memberikan kontrol sinyal kepada memori, baik itu untuk membaca isi memori ataupun untuk menyimpan atau menulis ke memori. Sebagai gambaran bagaimana proses instruction cycle itu dapat berjalan, saya akan memberikan sebuah contoh program sederhana yang nantinya program tersebut menjumlahkan nilai yang ada pada memori 0100 dengan nilai yang ada pada memori 0101 dan nanti hasilnya akan disimpan di dalam memori 0102. Nah, untuk programnya kita akan simpan di alamat memori 0010. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana contoh programnya. Di situ ada 3 buah instruksi dari komputer IAS. Yang pertama itu ada instruksi load M0100, lalu ada instruksi add dengan M0101, dan yang terakhir adalah instruksi store dengan M0102. Nah, itu tuh maksudnya apa sih dari instruksi-instruksi tersebut? Oke, saya akan jelaskan dari yang pertama. Untuk instruksi load itu maksudnya memindahkan data yang ada pada alamat memori 0100 ke AC atau akumulator. Nah, untuk instruksi add
Itu artinya menjumlahkan data yang ada pada memori 0101 dengan nilai yang ada pada akumulator tadi. Nantinya si data tersebut setelah ditambahkan akan disimpan kembali ke dalam akumulator. Nah, untuk proses store yang terakhir itu maksudnya mengirimkan data yang tadi sudah dihasilkan dijumlahkan pada akumulator ke memori 0102. Untuk proses instruction cycle yang pertama di instruksi load, pada proses fetch-nya itu yang pertama kita inisialisasi dulu tempat penyimpanan instruksi atau programnya. Nah, lalu yang kedua kita kopikan alamat yang ada pada program counter ke memory address register, sehingga memory address register kini nilainya sama dengan program counter. Setelah itu alamat yang ada pada memory address register kita pindahkan ke memory buffer register, sehingga buffer register itu berisikan instruksi-instruksi sebagai berikut. Nah, setelah itu memori buffer register pada bit 20-39 kita pindahkan ke instruction buffer register. Lalu setelah itu memori buffer register dengan bit 0-7 kita pindahkan ke instruction register, sehingga instruction register kini berisikan instruksi load. Nah, yang terakhir itu memori buffer register yang ada pada bit 8-19 kita kopikan kembali ke memori address register. Nah, setelah proses fetch selesai, kita masuk ke proses execute. Untuk proses execute yang pertama itu adalah kita memberikan nilai yang ada pada memori 0100 ke MBR atau memori buffer register, sehingga nantinya memori buffer register akan mengirimkannya ke ACI atau akumulator. Untuk proses instruction cycle yang kedua pada instruksi add, proses yang pertama pada fetch itu adalah kita memindahkan instruksi yang ada pada instruction buffer register ke instruction register. Setelah itu kita pindahkan alamat yang ada pada instruction buffer register ke memory address register, sehingga nantinya si program akan menginkrementkan data yang ada pada program counter. Setelah itu kita masuk ke proses execute-nya. Proses execute yang pertama adalah kita mengirimkan nilai yang ada pada memori 0101 ke memori buffer register. Lalu memori buffer register itu akan menjumlahkan nilai yang ada pada memori 0101 dengan nilai yang ada pada akumulator tadi, dan nanti hasilnya akan disimpan kembali kepada akumulator. Untuk proses instruction cycle yang ketiga atau pada instruksi store ini, pada proses fetch-nya yang pertama adalah kita mengkopikan atau mengirimkan alamat yang ada pada program counter ke memory address register. Lalu memory address register alamatnya kita akan kirimkan ke memory buffer register, sehingga nantinya memory buffer register akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu memory buffer register akan mengirimkan alamat ke instruction buffer register. Setelah itu memory buffer register akan mengirimkan instruksinya ke instruction register, sehingga instruction register ini berisikan instruksi dari store. Nah, yang terakhir adalah memory buffer register mengirimkan alamatnya kembali kepada MAR atau memory address register. Setelah itu kita masuk ke proses execute-nya, di mana akumulator akan mengirimkan nilainya kepada memory buffer register, sehingga nanti memory buffer register akan mengirimkan nilainya kepada memory address register yang sudah berisikan alamat memori 0102. Sekian penjelasan set instruksi yang ada pada program IAS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Ibu Aisyah selaku Ibu Pembimbing dari kelas Informatika B dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.